Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan membahas mengenai materi teori belajar behavioristik. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Amanda Nur Isnaini dengan NIM 23411040378. Dan saya Mutiara Tatum Faiza dengan NIM 2341104031105. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, NIM 2341104030099. Yang pertama, mengenai pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan pendekatan dalam memahami proses belajar yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respons. Behaviorisme berpendapat bahwa perilaku yang dapat diamati adalah fokus utama dalam studi psikologi. Teori belajar behavioristik juga dikenal sebagai teori belajar perilaku karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur dan diramalkan. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan, artinya lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Behavioristik memandang belajar itu merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi dapat dipahami bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami oleh peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, peserta didik dapat dikatakan bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan membacanya. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru merupakan stimulus dan apa saja yang dihasilkan peserta didik merupakan respon. Contohnya, ketika guru memberikan studi kasus pada murid, secara tidak langsung guru tersebut telah memberikan stimulus. Kemudian, ketika murid mendengar dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru, artinya murid tersebut telah merespon stimulus yang diberikan. Selanjutnya, tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama, tokoh B.F. Skinner. Skinner mengembangkan teori kondisi operan, di mana perilaku diperkuat melalui hadiah atau hukuman. Skinner menunjukkan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif cenderung akan diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi negatif cenderung akan dihindari. Tokoh yang kedua ada John B. Watson. Beliau dikenal sebagai bapak behaviorisme. Watson memperluas teori Pavlov yang menerapkannya pada manusia. Sebelumnya, teori behavioristik yang bernama Ivan Pavlov menerapkan teori ini pada seekor anjing. Lalu, Watson memperluasnya dengan menerapkan pada manusia. Ia percaya bahwa semua perilaku, termasuk emosi, dapat dijelaskan melalui conditioning. Yang terakhir ada Thorndike. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respons. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lainnya, yang dapat ditangkap melalui indera. Adapun respon adalah reaksi yang dimunculkan oleh peserta didik ketika belajar yang dapat berubah pikiran, perasaan, atau gerakan dan tindakan. Saya akan menjelaskan tentang implementasi teori behavioristik. Implementasi sendiri yaitu memiliki arti tindakan atau suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi dapat dilakukan secara individu, kelompok, atau pemerintah. Karena dalam pembahasan ini kita menjelaskan tentang teori belajar behavioristik, jadi implementasi yang harus dilakukan itu oleh seorang pendidik atau guru terhadap anak muridnya. Penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran agar tercapai tujuan secara maksimal, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik atau guru. Pertama yaitu menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak agar memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dasar. Maka perlu kiranya agar dianalisis kemampuan awal dan karakteristik anak tersebut, karena akan ada beberapa manfaat yang diperoleh guru jika melaksanakan hal tersebut. Yang kedua, yaitu merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak.
Adapun penerapan lain yang bisa dilakukan dalam teori belajar behaviorisme ini yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran, mengidentifikasi karakteristik anak dan kemampuan awal anak, menentukan indikator keberhasilan belajar, dan terakhir yaitu merevisi kegiatan pembelajaran. Contoh penerapan teori behavioristik pada anak antara lain yaitu bisa dengan memberikan sistem poin kepada siswa yang melanggar aturan sekolah. Bisa juga memperbanyak latihan soal menjelang ujian, bisa memberikan rangsangan stimulus kepada anak dalam pembelajaran. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penerapan teori belajar behavioristik ini adalah mementingkan adanya pengaruh lingkungan karena terbentuknya hasil belajar atas dasar adanya reaksi yang ditunjukkan oleh seorang murid atau anak. Penerapan teori ini menunjukkan guru agar menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak, kemudian merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi dalam teori pembelajaran behavioristik. Implikasi sendiri yaitu adalah suatu akibat atau dampak yang akan dirasakan atau akan timbul akibat melakukan sesuatu. Dalam konteks kali ini, implikasi berarti efek atau dampak yang akan terjadi kepada anak ketika seorang pendidik atau guru melakukan implementasi. Aliran psikologi belajar yang memberikan kontribusi besar terhadap arah pengembangan teori dan praktek pembelajaran hingga kini adalah aliran teori belajar behaviorisme. Teori belajar ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar pada anak. Teori belajar behaviorisme ini akan menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respon yang memiliki arti penting bagi anak untuk meraih keberhasilan dalam belajar. Seorang guru hendaknya memberikan rangsangan stimulus kepada anak dalam pembelajaran sehingga anak dapat merespon secara positif, apalagi ketika didukung dengan adanya hadiah reward yang berfungsi sebagai penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan oleh anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama yaitu pembentukan respons. Bagaimana pembentukan respons terhadap teori belajar behavioristik? Yaitu berfokus pada bagaimana perilaku dibentuk dan diubah melalui interaksi dan lingkungan. Proses pembentukan respons adalah inti dari teori ini. Ini berarti bahwa teori ini menekankan bagaimana individu belajar untuk memberikan respon tersebut. Pembentukan respons adalah inti dari teori belajar behavioristik. Teori ini menekankan bahwa perilaku dibentuk melalui proses asosiasi, penguatan, dan hukuman, dan bahwa lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk respon yang kita berikan. Yang kedua, manfaatkan pengaruh dari lingkungan sekitar. Teori belajar behavioristik ini menekankan pentingnya lingkungan dalam membentukkan perilaku. Teori ini berfokus pada bagaimana individu belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan bagaimana lingkungan dapat dimanfaatkan untuk membentuk respons yang diinginkan oleh lingkungan tersebut. Baik, yang ketiga, pembelajaran yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai perilaku yang diinginkan. Teori ini adalah menekankan pentingnya tujuan dalam pembelajaran. Pembelajaran tersebut tidak hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang mencapai perilaku yang diinginkan melalui penggunaan penguatan dan hukuman. Seperti contohnya seorang pelatih anjing mungkin menggunakan pembentukan perilaku untuk mengajarkan anjing tersebut untuk melakukan trik tertentu dengan memberikan hadiah atau makanan gitulah, seperti itu. Yang keempat yaitu cenderung bersifat praktik. Teori belajar behavioristik cenderung bersifat praktik karena fokusnya pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Metode yang terstruktur dan penekanan pada pengulangan dan penguatan. Teori ini telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengubah perilaku manusia dan telah menjadi dasar bagi banyak metode pembelajaran yang digunakan saat ini. Baik, yang kelima, teori belajar behavioristik latihan.
Teori ini menekankan pentingnya pengulangan dan praktik dalam proses belajar. Ide dasarnya adalah bahwa perilaku yang diulang-ulang akan menjadi lebih kuat dan lebih otomatis. Contoh dari pentingnya latihan dalam teori belajar behavioristik yaitu yang pertama, mempelajari bahasa asing. Dalam mempelajari bahasa asing, latihan berbicara dan menulis sangatlah penting. Semakin sering seseorang mempraktikkan bahasa tersebut, semakin baik kemampuannya. Yang kedua, mempelajari musik. Dalam mempelajari musik, latihan memainkan alat musik sangatlah penting. Semakin sering seseorang berlatih, semakin baik kemampuan dan memainkan alat musik tersebut. Yang ketiga, olahraga. Dalam olahraga, latihan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan kebugaran pemain. Semakin sering seseorang berlatih, semakin baik kemampuan dalam olahraga tersebut. Yang keenam, yaitu berfokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Teori belajar behavioristik ini menekankan pentingnya tujuan dalam pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang mencapai perilaku yang diinginkan melalui penggunaan penguatan dan hukuman. Baik, yang ketujuh, mementingkan faktor lingkungan. Teori belajar behavioristik menekankan pentingnya lingkungan dalam membentuk perilaku. Teori ini berfokus pada bagaimana individu belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan bagaimana lingkungan dapat dimanfaatkan untuk membentuk respons yang diinginkan. Baik, yang kedelapan, teori belajar behavioristik mementingkan unsur-unsur dan bagian kecil dalam mempelajari perilaku. Teori ini juga berfokus pada pengamatan perilaku yang dapat diukur dan diubah melalui manipulasi lingkungan. Teori ini menggunakan pendekatan reduksionis untuk mempelajari perilaku dengan fokus pada hubungan antara rangsangan dan respons, perilaku dan konsekuensinya, dan memecahkan perilaku perilaku yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kesimpulan dari materi tadi, teori belajar behaviorisme memandang teori belajar merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Thorndike juga dengan teori kenoksinismenya menyatakan bahwa belajar adalah proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.